ada sebab kekuasaan yang besar ya. mereka, di mana kekuasaan itu hanya mementingkan untuk pencarian profit setinggi-tingginya. Akhirnya 45 kita proklamasi, dan kita bisa mempertahankan sampai 49 kedaulatan. Tidak sampai 20 tahun, 1926, 45 kita merdeka. Yuk, cepat mulai, Ren. Siap, senior. Ya, jumpa kembali di Otentik, obrolan tentang ekonomi dan politik dari Sigma-P, Polisi Riset dan Data Analisis. Saya Harti Hermawan, dan kita masih membahas tentang bulan Juni, bulan Bung Karno, di bawah bendera revolusi. Dan ini khusus tentang bab mengenai nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Saya juga masih bersama dengan Dr. Erlangga Pribadi, pakar ekonomi politik dari Universitas Erlangga. Dan kita sudah terus membahas mengenai gagasan Bung Karno yang ini, dan dari 26 diterbitkan, apa pengaruhnya terhadap pergerakan di Indonesia hingga Indonesia merdeka 45. Iya, kalau kita lihat, kita masuk dulu dalam teks Soekarno ya, ketika dia menjelaskan nasionalisme, Islamisme, Marxisme ini, menurut beliau itu bisa rukun, bisa kompak, bisa kerjasama. Tapi apa yang membuat kemudian tidak bisa pada waktu itu? Nah, dia jelaskan pada Bung Karno mulai dari penjelasan soal nasionalisme. Nasionalisme, prinsip utamanya yang mengutip Renong, atau Bauer, dibilang berangkat dari prinsip dasar, yaitu adanya persamaan nasib, persamaan riwayat, dan kehendak menjadi satu. Mereka yang dipersatukan dengan persamaan nasib dan riwayat membentuk bangsa. Ya. Nah, jadi tidak ada urusan ras, tidak ada urusan genetika, tergantung pada historicalnya. Tidak ada urusan kesukuan. Iya. Untuk Indonesia, Nusantara, tidak ada persoalan itu. Jadi apapun etnis, apapun suku, apapun ras, apapun agama, mereka saat dipersatukan dalam persamaan riwayat dan nasib, yaitu menjadi korban dari kolonialisme dan imperialisme. Dan punya cita-cita yang sama. Punya cita-cita yang sama untuk merdeka dari itu semua. Nah, problem kolonialisme dan imperialisme inilah yang menyatukan orang-orang Indonesia. Beras apapun, budaya apapun, etnis apapun, ideologi apapun, agama apapun. Gitu. Nah, oleh karena itu tidak ada alasan menurut Soekarno kaum nasionalis untuk berseteru dan tidak bisa berkolaborasi dengan kalangan kalangan dari kelompok agama atau kelompok Marxis. Nah, itu sebetulnya yang membuat, jadi gini Mas, kalau kita coba bicara teoritik sedikit, yang kemudian membuat nasionalisme di kalangan negeri-negeri yang sebelum terjadi, nasionalisme dunia ketiga, itu menjadi suatu konsep nasionalisme yang progresif. Itu adalah mereka memiliki suatu kesadaran untuk menuju masa depan, di mana kemudian mereka melihat masalah kita adalah masalah struktural. Bagaimana kemudian kita bisa melampaui suatu tatanan di mana di dalamnya ada tatanan kolonialisme, yang menghisap bangsa mereka, dan tatanan feodalisme yang membuat rakyat itu harus menyembah-nyembah terhadap kelompok yang ningrat. Nah, inilah yang kemudian membangun suatu kesadaran politik yang maju dalam bentuk kebangsaan yang kemudian menjadi kontribusi setelah pasca 1926. Rintisan tentang nasionalisme progresif di Indonesia. Yang ini membedakan kalau kita melihat dalam perspektif tatanan masyarakat misalnya, yang membedakan dengan nasionalisme di Barat. Kalau nasionalisme Eropa, bicara nasionalisme adalah bicara fasisme, bicara sayap kanan, ekstrem kanan, bicara rasis, bicara imigran. Dan nasionalisme ke xenofobi, yang disebut Soekarno sebagai jinggo nasionalisme. Karena nasionalisme Barat. Jadi ketika Soekarno bilang nasionalisme kita bukan Barat, itu bukan pandangan yang mundur, itu justru pandangan maju ke depan. Barat lebih berbasis pada rasisme. Pada rasisme dan pada kolonialisme. Jadi kejayaan bangsanya dibangun berdasarkan penindasan terhadap bangsa yang lain. Gitu. Nah, ini yang kemudian nasionalisme kita adalah nasionalisme memiliki potensi yang maju. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersatu dengan kelompok-kelompok dan kaum yang lain. Itu yang membuat bahwa harus dimajukan pandangan nasionalisme untuk bisa melihat titik-titik persamaan dengan kaum yang lain yang menghadapi masalah yang sama.
nasionalisme abad 20 lah mungkin. Abad 20 yang dan masih tetap relevan sampai sekarang. Saya berani bilang bahwa pikiran-pikiran di bawah bendera revolusi lebih relevan saat ini dibandingkan pada saat Soekarno hidup. Di bawah bendera revolusi lebih relevan saat ini dibanding saat Soekarno masih hidup. Jadi masih lebih relevan di abad ke-21. Sangat relevan. Dan nasionalisme yang kita punya beda dengan nasionalisme Barat. Nasionalisme Barat dalam artian fondasinya beda. Biarpun yang memikirkan adalah Renang atau dari Barat, iya. Tapi yang ideal itu diterapkan justru di negara-negara dunia ketiga yang merdeka setelah Perang Dunia Kedua. Karena nasionalisme Barat lebih dekat ke fasisme, ke rasisme, imperialisme, chauvinisme. Merasa diri yang terbaik dan nasionalisme pada abad ke-18 itu sebetulnya adalah counter attack terhadap kemajuan revolusi Prancis. Pergerakan buruh segala macam. Itu adalah nasionalisme itu adalah pahamnya kaum bourgeoisie dan kaum migran menghadapi perjuangan kelas. Nah, di sini yang menarik bahwa nasionalisme dunia ketiga itu berkorespondensi dengan perjuangan kelas yang namanya melawan imperialisme. Oke. Ya, ada keterkaitan yang kuat. Tapi Soekarno bilang bahwa kita tidak perlu menjadi komunis, gitu kan, untuk kemudian melihat bahwa problem akar utama dari bangsa kita adalah imperialisme dan kolonialisme. Cukup kita melihat hukum-hukum sejarah dan kemudian analisis ilmu sosiologis. Yes. Untuk mengetahui tentang apa yang menjadi persoalan dalam konteks susunan masyarakat kita. Itu tadi nasionalisme seperti itu. Nasionalisme. Okay. Islamisme, dia bilang begini bahwa meskipun Islam itu sebagai suatu agama berperspektif internasionalis, bahwa orang Islam di sini, saudara dengan Islam di Maroko, di Amerika segala macam. Tapi dia bilang bahwa Islam mewajibkan tiap umatnya untuk menghidup-hidupkan dan membuat kemajuan di tempat dia hidup. Dan kuciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku untuk saling mengenal. Yes. Itu ada ditulis di dalam nasionalisme dan marxisme. Okay. Dan dalam konteks itu apa peran dan kontribusi kaum Islam di Indonesia yang pada waktu itu belum merdeka? Dia bersama-sama dengan kaum nasionalis dan kaum sosialis untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Yes. Karena disebutkan, misalnya tadi kita bicarakan bahwa sejak Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abu, Amir Ali segala macam, mereka sudah mulai sadar keterkungkungan dan keterbelengguan kita terhadap adat yang lama yang membelenggu hidup kita itu hanya bisa dilakukan dengan kembali kepada api Islam. Api Islam yang anti penghisapan, liberalisme. Iya, dan mendorong pada kemajuan alam. Yang mana kemudian bahwa kaum Islam ini juga dituntut untuk belajar sejauh-jauhnya. Jadi begini, kalau kita melihat bahwa dalam Islam itu ada yang disebut sebagai sunatullah, ada yang disebut sebagai kudratullah. Sunatullah adalah hukum-hukum Tuhan, kudratullah adalah kuasa Tuhan. Dalam konteks sunatullah, seringkali disebut itu yang kemudian membuat kita harus terus belajar menuntut ilmu tentang hukum-hukum alam. Demikian juga ada hukum-hukum alam, ada hukum-hukum masyarakat. Dalam konteks hukum masyarakat adalah ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi tentang bagaimana suatu bangsa terbelenggu dan tidak bisa merdeka. Apa sebabnya? Ada sebab kekuasaan yang besar membelenggu mereka, di mana kekuasaan itu hanya mementingkan untuk pencarian profit setinggi-tingginya. Nah, disitulah dibilang bahwa bertemunya kaum nasionalis dan kaum Islamis. Dan kekuasaan besar itu bukan kudratullah. Itu bisa diupayakan, diperjuangkan ketika manusia belajar memahami hukum masyarakat dan melakukan perlawanan berdasarkan metode-metode ilmiah dan metode sosial. Itu yang coba diperjuangkan dalam perspektif anak yang berumur 25 tahun pada waktu itu. Dia nggak main TikTok deh. Jadi Islamisme itu atau Islam di sini dipelajari sebagai sebuah semangat yang bisa juga menjadi
api gerakan. Api pergerakan. Nah di sini bahwa orang-orang seperti Soekarno dan banyak kalangan tokoh aktivis pergerakan dunia ketiga pada waktu itu kemudian memiliki perbedaan pandangan dengan Marx. Kalau Marx bilang bahwa agama itu adalah opium of the masses, candu bagi masyarakat, menenangkan, tapi dalam konteks pergerakan, agama adalah stimulan. Ya. Stimulan of the masses, bahwa masyarakat itu bahasa keadilan mereka dan bahasa hati sanubari mereka adalah tentang agama. Oke, tapi kalau gitu Marx apa yang dimaksud, Marxisme macam apa yang dimaksud dengan dalam Soekarno dalam buku ini? Kalau dia bertentangan sedikit dengan Marx dalam soal ini. Nah ini begini, bahwa kita harus membedakan Marx dan Marxis. Iya. Karl Marx tidak pernah anti nasionalis, meskipun ajarannya internasionalis. Ya. Kalau kita lihat bahwa, dan ini yang banyak berbeda kaum Marxis, sebagian dari kaum Marxis anti nasionalis. Tapi kalau kita melihat Marx misalnya memberikan pembelaan terhadap perjuangan kemerdekaan Finlandia. Yang notabene nasionalisme. Nasionalis. Ya. Karena dia melihat apa? Perjuangan nasionalis itu juga menjadi bagian dari perjuangan untuk melawan penindasan dan eksploitasi kapital. Gitu. Nah, itu yang terjadi di Irlandia, itu yang terjadi di negara-negara yang terjajah. Ya. Nah, di sini kalau kita pahami betul tentang ilmu sosiologi, tentang tentang pertarungan, konflik berbasis kepentingan. Konflik berbasis kepentingan untuk pencarian hajat hidup itu kemudian muncul dalam berbagai macam manifestasi. Ada yang muncul dalam bentuk terhadap manifestasi, formatnya adalah perlawanan berdasar antikolonial nasionalisme, seperti di dunia ketiga. Ada juga kemudian misalnya berbasis pada pertarungan yang lain, misalnya pergerakan persamaan hak kompromis dan lain sebagainya. Nah, di sini Soekarno mau bilang banyak ketersambungan antara perjuangan Marxisme, sosialisme, kaum Islamis dan kaum nasionalis, satu sama lain saling memberikan kontribusi. Ya. Jadi nasionalisme dengan berasa persamaan riwayat, nasib, lalu kemudian kaum Islamis merasa bahwa ini adalah sebuah upaya memenuhi perintah-perintah Tuhan. Iya. Untuk dia menciptakan keadilan dan kemakmuran di lingkungannya masing-masing, menjaga lingkungannya masing-masing. Kemudian Marxis melihat sebagai perjuangan kelas yang tertindas melawan eksploitasi. Itu bisa juga dalam bentuk nasionalisme. Ya. Dan itu menggerakkan orang Indonesia pada waktu itu. Nah, dia bilang, makanya kemudian dan Soekarno itu bisa membahasakan. Kalau kita baca, dia bisa membahasakan, bisa menurunkan levelnya gitu ya. Pandangan-pandangan teoritik tadi. Teoritik yang adiluhung dibuat dengan bahasa asing. Iya. Dia sampai tingkat rakyat yang notabene buta huruf semua zaman itu. Pada waktu itu. Gitu. Nah, itu kekuatan utama dari Soekarno. Dan ketiga konsep ini bisa dia terjemahkan ke bawah. Dia melakukan kursus politik. Dia melakukan rapat-rapat yang disebut pada waktu itu sebagai gathering. Dia melakukan masa aksi yang disebut sebagai mass forming. Dan seluruh kemudian, nah ini menarik sebetulnya, bahwa nasionalisme Islamis Marxisme itu adalah ekstrak dari seluruh karya-karya Soekarno. Di sini Soekarno bicara tentang bagaimana persatuan sebagai suatu metode untuk melawan kolonialisme. Dia awalnya dia bilang bahwa masalah kita adalah kolonialisme. Metodenya kemudian kita harus bersatu. Dan yang terakhir yang menarik kepada para pemerintah, dia bilang bahwa untuk mencapai kemerdekaan kita jangan hanya bisa menerima, tapi letak kemerdekaan ketika kita memiliki kemampuan untuk memberi. Dan itu yang harus dilakukan oleh masing-masing kelompok. Dari kaum nasionalis, dari kaum Islam, dari kaum Marxis, masing-masing hendaknya mau untuk memberi. Kalau dia bilang satu lagi, kalau kita semua mampu untuk memberi, maka sinar kemerdekaan itu sudah ada. Dan itu terbukti kan? Iya. Akhirnya 45 kita proklamasi. Dan kita bisa mempertahankan sampai 49 kedaulatan. Tidak sampai 20 tahun. 1926, 45 kita merdeka. Sekarang relevan? Sangat relevan. Anda tadi katakan abad 21 justru lebih relevan. Lebih relevan. Utamanya karena apa? Karena kita menghadapi persoalan yang sebetulnya diutarakan oleh Soekarno.
sejak Indonesia merdeka. Ketika imperialisme dan kolonialisme jatuh, kita masih menghadapi ancaman baru yang disebut sebagai neokolonialisme dan imperialisme.